Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Sabtu, tentunya hari weekend buat kita semuanya. Hari santai, hari libur. Dan saya berharap teman-teman hari weekendnya tentunya memberikan dampak yang positif dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta yang ada di rumah, dan juga bisa merawat burung-burungnya yang ada di rumah dengan baik. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kacer yang bagong karena kurang stamina, terlalu over dalam emosi. Nah, di video ini adalah penunjukan kacer yang lagi mengalami bagong ngunci, dan kacer ini adalah kacer tipe panas ya, dan dia terletak di daerah pegunungan, burung dari daerah pegunungan yang memiliki karakter tipe panas. Dalam situasi sekarang, burung ini suka ngejar-ngejar dan kemudian bagong ngunci, dan burung ini sudah lebih kurang 3 hari saya ambil dan saya coba untuk kondisikan. Nah, apabila dia di track, baru saja ngelihat lawan, burung ini bisa main sebentar kemudian langsung bagong ngunci dan gak mau untuk berbunyi lagi. Nah, saya kondisikan burung ini yang pertama dengan rawatan hariannya memang berbeda. Karena ini adalah kacer tipe panas, seharusnya porsi pakannya saya kurangi, artinya saya tekan. Nah, di sini permasalahannya kacer ini memang kehabisan stamina. Tidak ada sama sekali daya tahan tubuhnya atau gebrakan atau powernya untuk berkicau lebih lama. Nah, yang ada hanya lonjakan birahi dan emosi. Nah, itu yang saya lihat teman-teman. Jadi tidak semua juga kacer tipe panas atau tipe dingin kita setting seperti mengkondisikan dengan cara penyetingannya, tetapi kita juga melihat dulu gitu loh, arah mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, kalau ini memang burung bisa dikatakan sedikit sudah mulai nyilet ya, artinya burung ini memang sudah tidak kondisi sekali. Ya pasti saya dengan memberikan EF yang lebih banyak dulu, ya apapun yang akan terjadi pasti dia akan lebih ngejar-ngejar nantinya, dan saya akan memulihkan dulu kondisi dari burung ini. Nah, kita akan naikkan dulu staminanya, kita akan bikin dia lebih seger, artinya kondisi dia jauh lebih baik dari saat ini. Pengondisian ini karena saya melihat yang pertama adalah dada sudah mulai nyilet dan mata itu juga sudah tidak melotot lagi, artinya sudah sayu ya. Nah, jadi artinya perlu pembenahan dasar dulu untuk burung ini. Dan saya berikan protein-protein seperti jangkrik, cacing, juga kroto, kecuali ulat Hongkong ya tidak saya berikan.
Nah, untuk tahapan awal saya tidak takar dulu berapa yang dia mau, biarkan dulu. Nah, setelah burung ini sekitar 3 hari dengan saya, barulah saya buka kerodong. Dan tadi bisa kita lihat burung ini bisa mandi. Dan setelah mandi saya coba gantung, jemur, saya track dengan beberapa burung. Dan di sini sudah ada kelihatan perubahan. Yang pertama perubahannya adalah dia lebih sedikit agak ada mulai untuk on, walaupun suaranya belum keluar. Artinya burung memang belum ada tenaga, tetapi sudah mulai agak on. Nah, kemudian di samping itu burung masih kelihatan dengan emosi dan birahi yang tinggi. Sepertinya di sini tingkat birahinya lebih tinggi daripada emosinya. Ini bisa saya tandai dengan sebelum saya berikan extra fooding jor-joran. Ini burung dengan kapasitas makan pur dengan tuan lamanya, kotorannya itu basah dan gede-gede, teman-teman. Nah di sini setelah 3 hari setelah saya mandiin, burung mulai saya jemur. Nah, ini memang proses bagi saya. Burung-burung yang over birahi itu adalah dengan penjemuran untuk menurunkan kadar birahinya yang tinggi. Nah, tetapi dalam hal ini nanti setelah dia mulai on sendiri, bisa dengan cara kita tempelkan handphone di situ bagaimana reaksinya. Nah, setelah mulai ada perubahan dari struktur badannya juga mulai kelihatan berisi lagi. Nah, ini mulai kita setting lagi. Nah, jangan dibiarkan dia over dalam pemberian extra fooding. Ini hanya sementara, teman-teman. Hanya sementara untuk mengembalikan kondisi fisiknya lagi, untuk mengembalikan powernya lagi. Nah, burung full istirahat, full kerodong. Nah, agar bulu-bulu yang bulu tidurnya itu tidak keluar lagi. Karena di sini saya lihat burung ini kelelahan. Kelelahannya bukan apa-apa. Kelelahan mungkin selalu diablak sama yang punya. Kemudian burung tidak mencukupi dalam pemberian nutrisinya, hanya sekedar diberi pur. Kemudian kadang-kadang purnya juga sering habis ya. Nah, di sini mungkin burung mungkin bisa jadi sudah memakan kotornya sendiri, ya itu mungkin bisa jadi seperti itu. Makanya burung itu sampai nyilet ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini saya coba untuk track, memang dia masih bagong-bagong, tetapi sudah sedikit mulai dia untuk bisa berbunyi. Dan dia tidak full lagi untuk bagong total ya di sini. Nah, apabila nanti kacer yang lawannya ini saya kerodong, nah dia bisa kembali on, walaupun sepenuhnya onnya belum bertenaga. Nah, di situ kelihatan. Nah, jadi untuk pengondisian yang pertama, saya mandinya saya hanya bikin dalam seminggu itu 2 kali ya. Kemudian pemberian pakannya untuk sementara itu masih belum saya batasi. Apa aja yang dia suka saya kasih. Nah, yang ketiga, pola penjemurannya sedikit agak lebih kenceng. Nah, saya belum memasukkan dia ke dalam kandang umbaran. Kenapa? Karena tenaganya, powernya belum ada. Nah, kalau dimasukin dalam kandang umbaran dalam kondisi seperti ini, nanti burung tambah drop. Burung bukan malah tambah baik, malah tambah drop. Karena yang pertama ini adalah burung yang berasal dari dataran tinggi, ya, yang disebut dengan tipe panas. Nah, ini burung gampang sekali tersulut emosinya. Nah, jadi saya biarkan dulu kondisi ini membaik. Dan setelah on sendiri, dia sudah bongkar-bongkar lagu, sudah bongkar-bongkar isian. Nah, ini baru burung kita setting, kita turunkan kadar EF-nya dan kita hansur dengan memberikan umbaran dulu untuk menggenjot extra pudingnya tadi. Tetapi tidak digebar ya, biarkan saja burung itu terbang-terbang sendiri, tapi nggak usah lama-lama karena nanti akan menyulut, emosinya akan gampang lebih naik gitu loh teman-teman. Nah, di sini kita perlu pemahaman untuk mengenali karakternya dulu. Dan di sini saya juga mempelajari proses mengenali karakter dia, karena burung ini baru 3 hari dengan saya, dan saya justru akan lebih
mencoba lagi untuk menggali potensi dia, karena burung ini juga sudah mapan usia ya, artinya sudah mengalami mabung. Kalau nggak salah saya tadi keterangan dari pihak pertama itu yang punya burung ini memang sudah 7 kali dia untuk mabung di rumah. Nah, bagaimana posisi mabungnya dulu mungkin belum ada settingan apa-apa. Nah, memang kacar ini kacar polos gitu loh. Nah, kacar ini sedikit jinak, tetapi nggak terlalu jinak banget, dan dia mempunyai sifat yaitu suka ngejar gitu loh teman-teman. Nah, saya lihat di sini adalah dia kelebihan birahi dalam hal ini. Artinya burung dalam keadaan over emosi, itulah yang over birahi, over birahi, dan akhirnya tenaganya tidak cukup mengimbangi kelebihan birahi tadi, dan akhirnya burung ini bagong ngunci. Nah, setelah dia mulai on, setelah dia mulai ada tenaga untuk bisa on, walaupun onnya itu belum penuh dan dia belum bisa mengeluarkan vokalnya. Nah, dia masih berbunyi-bunyi tipis. Di sini bisa kita lihat. Nah, ekornya juga masih belum terlalu buka dan dia membungkuk. Artinya dia membungkuk itu berat gitu loh. Artinya dia masih belum mampu untuk mengeluarkan powernya. Nah, berarti ada yang tidak baik gitu loh. Ada yang salah di dalam proses di dalam tubuhnya itu. Ada proses yang salah gitu loh. Ya, baik itu dari sisi nutrisi ataupun juga kondisi sirkulasi pakan atau pencernaan yang ada di dalam tubuhnya lagi dalam bermasalah. Nah, ini kita perbaiki dulu, kita benahi dulu agar dia sehat kembali, agar dia bisa bergairah kembali. Nah, setelah itu barulah kita untuk masuk tahapan selanjutnya, itu untuk men-setting. Makanya saya bilang untuk pengondisian burung itu tidak mudah dan tepat yang kita pikirkan. Pastinya mempunyai proses, mempunyai jangka waktu ya. Nah, satu-satu kita perbaiki dulu, dan kita mulai dari pengondisian fisiknya dulu. Bagaimana burung ini bisa fit kembali, bagaimana burung ini bisa bergairah kembali. Nah, setelah itu, setelah dia ada power, ada tenaga, nah baru kita masuk ke dalam tahap settingan. Otomatis kalau dia sudah ada power, ya awal-awal mungkin dia ngeber-ngeber, ngejar-ngejar ya, karena tidak ada takaran tadi untuk EF-nya, apalagi dia sembari dijemur ya kan. Nah, burung ini nggak apa-apa dijemur teman-teman, karena dia mengalami proses perubahan. Artinya kita mengurangi kondisi birahi dia yang terlalu over. Nah, biasanya penjemuran bisa dimulai dari pagi hari ya teman-teman. Sempatnya mungkin mengeluarkan burung ini mungkin sekitar jam 8 pagi ya, biarkan saja ya, burung ini kena cahaya matahari pagi ya, nanti jam 11 bisa diangkat kembali. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi nggak apa-apa kalau matahari pagi itu sampai jam 11 itu aman-aman saja, walaupun teriknya cukup panas gitu loh kan. Tetapi kalau kita di atas jam 11, artinya jam 12, jam 1, jam 2, nah itu kan berbeda dalam pengondisian ini, dan itu bisa kesedot tenaga yang cukup banyak nantinya. Sekarang kita prosesnya adalah pemulihan tenaga. Nah, bagaimana, apa saja yang kita lakukan untuk kacer ini bisa pulih? Oke teman-teman, sampai di situ dulu. Lain kali kita bahas lagi tentang kacer bagong ini. Dan selamat berhari libur, dan saya ucapkan buat teman-teman semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.